Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan channel UPBA. Kali ini kita akan mengadakan talk show dengan pemateri kita, yaitu Bapak Ahmad Zaini yang biasa dipanggil Pak Jimmy. Jadi Pak Jimmy ini merupakan seorang poliglot. Pada talk show kali ini kita akan membahas tentang menjadi poliglot itu tidak sulit loh. Apakah seperti itu, Pak? Insya Allah ya. Jadi saya akan menjelaskan profil Pak Jimmy terlebih dahulu. Bapak Ahmad Zaini atau bisa dipanggil dengan Jimmy merupakan lulusan bahasa Jepang di Universitas Negeri Surabaya atau yang bisa disebut dengan UNESA. Lalu beliau melanjutkan studinya di jurusan psikologi di Universitas 17 Agustus Surabaya. Wow, menarik sekali ya. Untuk karirnya sendiri, beliau merupakan guru bahasa Korea dan Jepang di LPK Edushare Indonesia. Seperti judul kita, bahwa menjadi poliglot itu tidak sulit, pasti kalian tahu sendiri kan, kalau poliglot itu merupakan seseorang yang memiliki kemampuan untuk berbicara bahasa asing lebih dari 2 bahasa. Apakah seperti itu, Pak? Nanti akan saya jelaskan Iya, baik. Oke, apakah kalian tahu nggak sih perbedaan apa itu polyglot dan multi language? Langsung aja tanya bapaknya, Bapak Jimmy. Multi language sama polyglot itu kan sama kan, Pak ya? Kata-katanya artinya seperti itu. Apakah sama nggak sih, Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaannya sangat menarik sekali ya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebanyakan orang seringkali mengidentifikasikan antara polyglot dengan multilingual itu sama. Sebenarnya berbeda ya. Jadi polyglot itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak hanya tahu tapi juga mampu berbicara dan memahami dalam banyak bahasa. Biasanya lebih dari 5 bahasa dan mampu berbahasa dengan baik. Nah, jadi seorang polyglot itu tidak hanya bisa berbicara tapi juga bisa menulis, kemudian memahami, kemudian mendengar dengan baik bahasa asing yang diterimanya. Jadi seorang polyglot itu biasanya mendedikasikan atau meluangkan waktunya secara khusus untuk belajar bahasa asing. Nah, biasanya polyglot itu merupakan pecinta bahasa dengan keingintahuan intelektual yang tinggi. Tadi ada pertanyaan, apa sih bedanya Pak antara polyglot dengan multilingual? Jadi bedanya sangat tipis sebenarnya. Kalau polyglot tadi itu memang mereka mendedikasikan waktunya khusus untuk belajar bahasa asing. Sementara kalau multilingual itu biasanya belajar bahasa asing karena kebutuhan. Misalnya saja seorang pesepak bola Cristiano Ronaldo. Siapa sih nggak kenal Cristiano Ronaldo ya? Jadi Cristiano Ronaldo ini mampu menguasai lebih dari 5 bahasa. Jadi bahasa Inggris, bahasa Itali, bahasa Portugal, Spanyol, Jerman, dan Rusia. Jadi dia itu tidak mempelajari secara khusus, tapi karena dia mampu berbicara karena sering berpindah-pindah klub dari satu klub ke klub yang lain dari berbagai macam negara. Jadi seperti itu. Iya. Ada nggak sih, Pak, salah satu tokoh dunia yang dianugerahi oleh keahlian menjadi polyglot? Bagus sekali. Jadi polyglot ini mulai dikenal oleh masyarakat ketika ada seseorang yang bernama Emil Krebs. Emil Krebs ini adalah seorang diplomat dari Jerman yang dia mampu mengucapkan bahasa dengan 60 bahasa asing. Luar biasa ini ya. Jadi dia mampu berbicara 68 bahasa asing dengan sangat fasih dan meninggal di tahun 1930-an. Jadi setelah diteliti, ternyata memang otaknya Emil Krebs ini agak berbeda dengan otak manusia kebanyakan. Terus bagaimana cara dia mulai belajar bahasa asing sedikit demi sedikit? Awalnya adalah ketersukaan dia dengan bahasa asing. Ketika di bangku SD atau bangku sekolah dasar, dia mulai terbiasa dan mulai membaca bahasa-bahasa asing seperti koran berbahasa asing, baik itu bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Rusia, ataupun bahasa yang lainnya. Bagi seorang Emil Krebs, menurut dia bahasa yang paling susah adalah bahasa Mandarin. Kalau kalian pernah belajar bahasa Mandarin pasti tahu ya, ada 4 nada. Jadi ya, nada tinggi A, kemudian A, H. Jadi itu yang menurut Emil Krebs itu bahasa yang paling susah untuk dipelajari di dunia. Mungkin itu. Berikut ini Pak Jimmy akan memberikan tips and trick
tentang bagaimana sih cara melatih agar menjadi polyglot. Tentu saja kan ada tips and triknya nih. Mari kita tanya ahlinya aja yuk. Baik, untuk menjadi seorang polyglot sebenarnya tidak terlalu sulit ya. Jadi saya membaginya menjadi 5 tips. Yang pertama, diingat-ingat nanti ya. Yang pertama, kalau ingin belajar bahasa asing, yang pertama orang itu harus suka ya. Kalau sudah suka, kalau sudah tertarik, maka apapun itu menjadi seneng. Jadi awalnya itu. Jadi kalau orang suka dengan bahasa asing, maka disuruh atau tidak disuruh, dia akan secara otomatis belajar bahasa tersebut. Nah, kalau sudah suka, otomatis dia akan suka dengan bahasanya. Antara ketersukaan bahasa dengan budaya, dengan bahasanya sangat memegang peranan penting, karena dengan belajar budaya, otomatis dia akan tahu karakteristik bahasa asing tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, usahakan mencari metode belajar yang sesuai dengan karakter kalian masing-masing. Termasuk misalnya membuat jadwal bahasa apa yang akan Anda pelajari terlebih dahulu jika Anda sedang mempelajari lebih dari satu bahasa. Khusus untuk bahasa yang mempunyai karakter tersendiri, misalnya Jepang, kemudian Mandarin ataupun Jerman, maka saya fokuskan lebih belajar frase dulu, kemudian baru penutur frasenya. Yang ketiga, ini yang tak kalah pentingnya adalah belajarlah melalui budaya atau karya dari penutur aslinya. Misalnya ini, kalau kalian ingin belajar bahasa asing, bahasa Jepang misalnya, maka akan sangat cepat sekali kalau kalian belajarnya lewat misalnya anime, komik, kemudian lewat manga. Itu akan sangat cepat sekali. Karena apa? Karena dari manga itu kalian akan belajar secara tidak langsung, budayanya dapat, bahasanya dapat, karakteristik orang Jepangnya juga dapat. Jadi yang ketiga adalah salah satunya adalah belajar melalui dari karya atau penutur aslinya. Yang keempat adalah, ini juga sangat penting, carilah sebanyak-banyaknya teman yang merupakan native speaker dari bahasa yang Anda pelajari. Dengan belajar dari native speaker yang Anda pelajari, maka otomatis kalian bisa berkomunikasi secara langsung dengan penutur aslinya. Terakhir, ini yang tak kalah pentingnya adalah tekunlah belajar. Kalau saya pribadi biasanya, kalau saya belajar bahasa asing, paling tidak saya meluangkan sekitar 1 atau 2 jam untuk belajar bahasa asing tersebut. Dengan belajar 1-2 jam itu, kalau saya hitung dalam 1 tahun, paling tidak kalian sudah menguasai 1 bahasa. Ya, ingat bahwasanya kalau kalian sudah belajar 1 bahasa asing, maka kalian merupakan bagian dari bahasa itu sendiri, dan itu menurut saya sangat mengasihkan. Apalagi kalau bisa lebih dari 5 bahasa. Itu, terima kasih. Demikian ada tips and trick agar kita mampu belajar bahasa asing dan mampu menguasai bahasa asing. Sebenarnya kalau misalnya kita mau berusaha, tentu saja banyak jalan di dunia ini. Apalagi saat ini zaman digital, pasti kita memiliki banyak koneksi-koneksi orang di luar sana yang mampu kita ajak untuk berbahasa asing. Apakah benar seperti itu, Pak? Betul sekali. Apalagi anak-anak muda sekarang ya. Yeah. Sekarang itu borderless ya. Jadi tidak ada batas antara satu negara dengan negara lain. Maka alangkah baiknya kalau kita bisa belajar bahasa asing, tidak hanya cuma bahasa ibu, tapi lebih dari itu. Saya sarankan bahasa Inggris wajib ya, tapi tambah 1 lagi, itu sebagai pintu gerbang kita dalam memahami budaya asing yang lain. Itu mungkin, Mbak. Terima kasih Bapak Ahmad Zaini atas waktunya. Sangat menarik sekali pembahasan kita pada kali ini, pada talk show kali ini. Untuk teman-teman yang mau belajar bahasa asing, yuk dibuka videonya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.